Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah metode pembelajaran menulis akan menyajikan materi yang berjudul Praktik Terbaik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kosakata. Audio Jungle. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini yang pertama ada Regina Isaniar Herafela, Monica Anabila, binti Diana Safawati, selanjutnya ada saya sendiri Zayin Abidah, kemudian Teti Seli Agustina, dan yang terakhir Andre Fahrudin. Kami akan membahas 7 topik pembahasan yang terdiri dari 1. Input yang berfokus pada kosakata dan makna. 2. Kosakata dan makna fokus keluar. 3. Mengembangkan kefasihan dengan kosakata. 4. Kosakata dan instruksi yang berfokus pada bahasa. 5. Menebak kata tak dikenal dari konteks. 6. Mempelajari arti dari kata-kata yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, mempelajari bagian-bagian kata dan perangkat mnemonik. Input yang berfokus pada kosakata dan makna. Membaca sudah lama dipandang sebagai sumber utama pertumbuhan kosakata. Di Indonesia sendiri, minat baca masyarakat masih sangat rendah. Menurut data statistik dari UNESCO, dari total 61 negara, Indonesia berada di peringkat 60 dengan tingkat literasi rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Nagy, Herman, dan Anderson menunjukkan bahwa hanya sedikit pembelajaran yang menekankan pada penguasaan kosakata saat membaca sebuah teks bagi para penutur bahasa Inggris asli. Di Indonesia sendiri, pembelajaran yang berfokus pada makna kosakata masih jarang ditemui, sehingga masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Alasan kedua, mengapa pembelajaran kosakata melalui input yang berfokus pada makna penting adalah karena hal tersebut sangat bergantung pada kualitas kontrol pelajar terhadap keahlian membaca. Ketika keahlian ini berkembang, membaca dapat menjadi sarana utama untuk pertumbuhan kosakata. Pembicara yang bukan penutur asli berada dalam situasi yang berbeda, tapi dengan hasil yang sama. Orang yang berbahasa lain bisa jadi sudah membaca dengan fasih bahasa pertama mereka. Satu rintangan utama membaca bahasa kedua adalah ukuran kosakata. Untuk alasan inilah, Michelle West dan lainnya melihat pentingnya menyediakan serangkaian tingkatan pembaca dengan kontrol kosakata yang hati-hati. Hal ini akan membiarkan pelajar bahasa kedua untuk mengambil keahlian membaca dalam bahasa pertama mereka dan memperluas kosakata bahasa kedua mereka. Alasan ketiga, mengapa pembelajaran kosakata melalui input yang berfokus pada makna penting, antara lain karena jenis teks yang dibaca akan sangat berpengaruh oleh pengetahuan kosakata pembaca sebelumnya. Jika pembaca membaca teks yang sering ia temui, maka pembaca tidak akan menemukan kesulitan dalam memahami teks tersebut. Begitu pula sebaliknya. Penelitian tentang input yang berfokus pada makna menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya sebagai pesan, melainkan juga sebagai sebuah sistem. Penelitian Ellie mengenai pembelajaran kosakata melalui mendengarkan cerita menunjukkan bahwa jika guru dengan jelas menerangkan makna kosakata yang masih asing dalam pengetahuan kosakata siswa, pembelajaran kosakata ini akan mampu meningkat dengan signifikan.
Pembelajaran kosakata melalui membaca dan mendengarkan seperti itu merupakan unsur yang penting dalam pembelajaran bahasa. Latihan terbaik untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa harus diarahkan dengan memberikan sejumlah besar input tingkatan yang cocok, dengan menyediakan berbagai topik dan genre bacaan yang beraneka ragam, dan dengan menyediakan aktivitas yang berfokus pada bahasa untuk mendukungnya. Ini akan memastikan bahwa pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Kosakata dan makna fokus keluar. Materi kedua, kosakata dan makna fokus keluar ini menjelaskan bahwa penggunaan bahasa dan tulisan yang terfokus pada makna adalah cara untuk memperluas kosakata peserta didik. Menurut Kasno, pada tahun 2004, penguasaan kosakata memengaruhi cara berpikir dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa, sehingga penguasaan kosakata dapat menentukan kualitas seorang peserta didik dalam berbahasa. Selanjutnya, cara mempengaruhi peserta didik untuk mengucapkan kosakata baru yang ditemukan oleh Newton pada tahun 1995, Joe 1995, dan Joe, Nation, dan Newton 1996. 1. Tugas tertulis berpengaruh besar pada kosakata yang digunakan peserta didik dalam mengerjakan tugas. Kedua, makna kosakata yang tidak diketahui memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dipelajari. 3. Menurut Joe, pada tahun 1995, mutu pembelajaran bergantung pada mutu penggunaan kosakata yang sebelumnya tidak diketahui. Selanjutnya, peserta didik bisa saling bertukar informasi mengenai kosakata dalam suatu tugas atau lainnya. Nomor 5, peserta didik yang menjalankan hasil kesepakatan makna. 6. Hanya sejumlah kecil peserta didik yang mendiskusikan makna kosakata dalam memecahkan tugas, sekitar 6% dalam studi Newton. Dan yang terakhir, penelitian tentang belajar dari diskusi perlu berhati-hati dalam membedakan apa yang didiskusikan. Mengembangkan kefasihan dengan kosakata. Kefasihan berarti kelancaran memanfaatkan apa yang telah diketahui untuk mencirikan atau mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa. Ketika seseorang telah lancar atau fasih dalam berbahasa, hal ini akan menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah mampu mengakses pengetahuan bahasa sehingga mampu menghasilkan tingkat penggunaan bahasa yang normal. Nah, oleh karena itu, kelancaran berbahasa memerlukan penguasaan kosakata yang memadai. Dengan penguasaan kosakata yang memadai, maka akan mendukung seseorang untuk lancar menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan kosakata untuk meningkatkan kefasihan atau kelancaran seseorang di dalam berbahasa. Kosakata dan instruksi yang berfokus pada bahasa. Instruksi yang berfokus pada bahasa muncul ketika pelajar mengarahkan perhatian mereka kepada item bahasa, bukan untuk menghasilkan atau memahami pesan tertentu, tapi untuk memperoleh pengetahuan mengenai item sebagai bagian dari sistem bahasa. Instruksi yang berfokus pada bahasa meliputi fokus pada pelafalan dan pengejaan kata, secara bebas mempelajari makna sebuah kata, dan yang terakhir dikoreksi atas penggunaan kata yang tidak tepat. Menebak kata tak dikenal dari konteks. Meskipun ini terlihat sebagai aktivitas yang berfokus kepada makna, setidaknya di tahapan awal pengembangan keahlian menebak, hal tersebut melibatkan pelajar secara sadar fokus pada kata tak dikenal, menyelah bacaan normal mereka, dan secara sistematis menarik petunjuk yang tersedia untuk menyelesaikan mana kata yang tak dikenal. Ada beragam efek prosedur penebakan. Efek utamanya
adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri pelajar dalam menebak dari konteks, untuk membuat mereka sensitif terhadap jajaran petunjuk yang tersedia, dan membantu mereka menghindari strategi seperti fokus terlalu cepat pada bentuk kata yang akan mengurangi kesempatan mereka dalam menebak kata secara akurat. Baik, saya Regina Isaniar Herafela kali ini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang mempelajari arti dari kata-kata yang tidak diketahui. Rivers mengemukakan bahwa kosakata adalah hal penting agar seseorang dapat menggunakan bahasa kedua atau second language. Tanpa kosakata yang luas, seseorang tidak akan dapat menggunakan struktur dan fungsi bahasa dalam komunikasi secara komprehensif. Pengetahuan mengenai kosakata ialah pusat keahlian dalam berbahasa. Oleh karena itu, pembelajaran kosakata merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, fenomena ini terjadi dalam konteks pembelajaran kosakata dan struktur kalimat di kelas 10 SMA Negeri 2 Banten yang berdasarkan hasil observasi peneliti, para siswa masih kesulitan dalam berbicara maupun menulis dikarenakan pembendaharaan kosakata dan struktur kalimat yang masih kurang. Ketika muncul pertanyaan yang berkaitan dengan kosakata tertentu, siswa masih sulit menemukannya. Misalnya, kosakata yang berkaitan dengan lingkungan, maka siswa masih sulit menciptakan kosakata sebanyak mungkin yang berkaitan dengan lingkungan. Dan apabila murid ditugasi mengartikan kata tertentu, maka siswa ini masih belum memiliki konsep dan pikiran tentang arti kata tersebut. Lalu gimana ya cara meningkatkan efisiensi pembelajaran? Nah, kali ini cara peningkatannya yaitu kita bisa lebih berfokus pada bahasa dan pelajarnya dengan cara penggunaan teknik mnemonik atau menggunakan kartu kosakata, penyampaian, dan juga pengorganisasian pembelajaran. Terus pembelajaran kosakata dalam hal ini menyangkut mengajar dan belajar kosakata. Pembelajaran kosakata dengan sengaja akan berkontribusi langsung terhadap pengetahuan implisit jika kata-kata yang dipelajari tidak rumit dan pembelajarannya itu bermakna. Serta pada akhirnya hasil dari pembelajaran yang disengaja akan tersedia untuk penggunaan yang berfokus pada bahasa dan kemudian akan berkontribusi secara tidak langsung pada pengetahuan implisit melalui produksi atau melalui pembuatan input yang berfokus pada makna. Oke, materi selanjutnya yaitu mempelajari bagian-bagian kata dan perangkat mnemonik. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa Inggris berasal dari Prancis, Latin, atau juga Yunani. Dan mayoritas kata memiliki bagian kata, khususnya awalan dan akhiran, yang muncul di banyak kata. Pengetahuan mengenai bagian kata ini dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran banyak kata. Hal ini serupa dengan efek pada alat mnemonik dalam pembelajaran kosakata, yang hasil terbaik penelitiannya adalah dengan teknik kata kunci. Suharnan mengatakan bahwa mnemonik ini ialah suatu strategi atau teknik yang dipelajari untuk membantu kinerja ingatan dan dapat dioptimalkan dengan cara latihan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknik mnemonik dapat diajarkan pada seseorang untuk mengoptimalkan kinerja memori, terutama pada siswa. Menurut Haryanti, semakin tinggi daya ingat atau memori siswa, maka semakin mudah untuk mempelajari pelajaran. Sedangkan Tarigan sendiri mengatakan bahwa kualitas keterampilan berbahasa seseorang jelas bergantung kepada kualitas dan kuantitas kosakata yang dimilikinya. Semakin kaya kosakata yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan terampil dalam menulis. Keberhasilan siswa di sekolah pada setiap mata pelajaran ditentukan oleh pembendaharaan kosakata dan struktur kalimat yang dimilikinya.
Penguasaan kosakata dan struktur kalimat merupakan suatu syarat untuk dapat terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Oleh karena itu, pembelajaran kosakata dan struktur kalimat dapat diwujudkan melalui pembelajaran individu ataupun kelompok, pembelajaran komputer, lalu pembelajaran mandiri, dan juga penggunaan berbagai media yang dapat berpengaruh terhadap usaha penciptaan lingkungan kebahasaan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.